Kalau kita tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Makanya jangan sampai kita tidak persiapan, sehingga akhirnya kita meremehkan bulan Ramadan, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma samakh qabla an yughfar lah." Sungguh celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi sebelum dia diampuni dosanya. Ini orang yang celaka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan bulan Ramadan ini dengan sedemikian rupa agar para hambanya mendapatkan ampunan. Ketaatan-ketaatan bukankah mendatangkan ampunan? Iya. Kemudian puasa Ramadan mendatangkan ampunan, salat malam bulan Ramadan mendatangkan ampunan, salat malam Lailatul Qadar mendatangkan ampunan, doa-doanya diijabahi, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Bulan ini diberkahi, syaitan sudah dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ternyata masih tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan ini. Ini benar-benar orang yang celaka. Makanya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, bersiap-siaplah menyambut tamu istimewa ini. Bagaimana persiapannya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah? Yang pertama, ya, siapkan lahir batin kita. Siapkan lahir batin kita. Siapkan jasmani dan rohani kita. Ya, kalau lahir jasmani mudah, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita malah kecapean dan akhirnya sakit. Memang kita bisa mengqadha puasa kita di bulan lain, tapi kalau kita sakit di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan dari bulan Ramadan kita tidak bisa maksimal mendapatkannya. Ya, jasmani kita, ya, badan kita jaga. Dan ini merupakan nikmat, ya. Badan ini nikmat dari Allah yang harus kita jaga. Jangan terlalu capek-capek, ya. Bekerja sewajar. Tetap jaga kesehatan agar nanti masuk bulan Ramadan kita benar-benar fit. Kemudian, ya, rohani kita persiapkan. Misalnya, ya, mempersiapkan rohani seperti bahwa menyadarkan diri bahwa bulan Ramadan itu nikmat dari Allah yang sangat besar. Dengan mengingat keistimewaan-keistimewaannya. Kalau kita ingat keistimewaan bulan Ramadan yang saya sebutkan tadi, maka kita akan merasa gembira ketika datang bulan Ramadan. Bukan merasa berat, tapi merasa apa? Gembira. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah memberikan kesempatan kita memasuki bulan Ramadan. Makanya wajar apabila Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Karena memang ini sesuatu yang menggembirakan. Tidak seperti sebagian orang di zaman kita, ketika masuk bulan Ramadan malah apa? Sedih, malah merasa berat. Tidak, jemaah, jangan sampai seperti itu. Kita kedatangan nikmat yang luar biasa. Persiapkan jiwa ini agar benar-benar senang, gembira ketika datang bulan Ramadan, karena disitulah dia bisa mempersiapkan akhiratnya dengan sangat baik. Bukankah kita diciptakan untuk akhirat, jemaah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah. Dan ibadah itu untuk akhirat. Kita di dunia, ya, selama apapun hidup pasti akan mati. Kalau kita tidak mempersiapkan akhirat kita sendiri yang akan menyesal. Ya, kita sendiri yang akan menyesal. Dan banyak orang yang mengalami penyesalan itu. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di hari ini didatangkan neraka jahanam. Ketika itulah orang-orang baru sadar, baru ingat. Tapi untuk apa? Tapi apa gunanya ingat ketika itu? Gak ada gunanya lagi. Kita masih di dunia, kita masih diberikan kesempatan. Apalagi kalau kita diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan. Persiapkan amal dengan sebaik-baiknya. Termasuk di antara persiapan rohani di bulan Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini kita di bulan apa? Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban ini kita disunahkan untuk memperbanyak puasa.
Agar nanti ketika masuk bulan Ramadan, hari pertama sudah biasa. Kalau kita lihat oleh orang-orang sekarang ini, kebanyakan di hari pertama bulan Ramadan bagaimana keadaannya? Seakan-akan mau pingsan. Kenapa? Karena tidak melatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Walam arahu sha'iman min syahrin qat aktsara min siyamihi fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak dari puasa beliau di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak sekali berpuasa. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Kemudian membaca Al-Qur'an, ya. Sekarang mulai perbanyak membaca Al-Quran. Ini termasuk persiapan kita, agar ketika di bulan Ramadan nanti kita sudah mudah, sudah terbiasa. Coba lihat ya, generasi salaf, generasi umat Islam terdahulu. Habib ibn Abi Thabit, kana idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Ya, seorang ulama ini yang namanya Habib ibn Abi Thabit, beliau mengatakan kalau datang bulan Sya'ban ini adalah bulannya para qurra, orang yang membaca Al-Quran. Karena memang dahulu di bulan Sya'ban mereka sudah mulai banyak membaca Al-Quran. Amr ibn Qais al-Mullai, ini juga seorang ulama, beliau mengatakan beliau dahulu apabila memasuki bulan Sya'ban sampai menutup tokonya. Ini masih di bulan Sya'ban, beliau tutup tokonya. Beliau ganti apa? Ganti membaca Al-Quran. Benar-benar fokus membaca Al-Quran. Ya, kita tidak mungkin lah, kita sangat sulit lah untuk sampai ke derajat itu, sampai istirahat dari kerjanya dan mengganti kerjanya untuk membaca Al-Quran. Ini sulit untuk kita capai. Tapi paling tidak kita punya semangat dari sekarang untuk membaca Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Satu hurufnya 10 pahala kebaikan. Jangan sampai kita nanti di bulan Ramadan malas-malasan membaca Al-Quran karena belum persiapan sebelumnya. Kemudian di antara persiapan rohani, ya, bersihkan diri dari dosa. Banyak istighfar dari sekarang, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang banyak dosanya itu hatinya menjadi kotor. Kalau hatinya kotor, maka dia akan sakit. Kalau hatinya sakit, dia akan malas melakukan ketaatan. Dia akan malas melakukan ketaatan karena ketaatan itu makanan hati. Orang kalau sakit, selera makannya akan berkurang. Walaupun makanannya enak, tapi dia akan malas untuk makan karena sakit. Hati juga seperti itu. Hati kita itu kalau sakit akan malas untuk melakukan ketaatan. Makanya jemaah sekalian rahimanallah, coba yang punya teman sering mabuk-mabukan, suruh baca Al-Quran, beratnya minta ampun. Suruh sholat dia, beratnya minta ampun. Orang yang terbiasa berzina misalnya, coba suruh dia bersedekah, berat, males. Kenapa? Hatinya yang sakit. Hatinya tidak punya semangat untuk makan. Beda dengan orang yang hatinya bersih dari dosa-dosa. Ya, bukan bersih 100% tidak ya, tapi hatinya masih sedikit dosanya. Efek-efek dosa di hatinya masih sedikit, dia semangat untuk melakukan kebaikan. Walaupun kelihatannya sulit, kelihatannya berat, dia tetap lakukan. Kenapa? Karena dia semangat makan. Itulah makanan hati, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara usaha kita, ya, persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan juga berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan yang nantinya kita lakukan di bulan Ramadan. Ini sangat penting ya, berdoa. Karena bisa jadi kita punya keinginan kuat, tapi Allah tidak memberikan taufiknya kepada kita. Allah tidak mengizinkannya untuk kita. Dahulu para ulama di zaman awal Islam, mereka sering berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan.
Ini sangat penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan kesempatan kita untuk bisa sampai di bulan ini dengan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk persiapan kita di menyambut bulan Ramadan ya adalah persiapan ilmu. Ilmu tentang puasa. Ilmu tentang puasa. Apa hakikat puasa? Apa tujuan puasa? Apa hikmah puasa? Bagaimana puasa yang sesuai dengan tuntunan, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting untuk kita ketahui agar apa? Agar puasa kita diterima oleh Allah. Agar puasa kita sesuai dengan tuntunan sehingga ada pahalanya. Karena puasa kalau tidak sesuai dengan tuntunan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, termasuk di antara persiapan yang sangat penting adalah ketahui amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan. Apa saja amalan yang diistimewakan oleh Allah di bulan Ramadan ini? Agar apa? Agar kita bisa fokus untuk melakukan amalan-amalan yang istimewa ini. Ya, saya sebutkan di sini amalan yang istimewa di antaranya ya tentunya puasa ya. Puasa ini amalan istimewa. Fokuslah untuk amalan ini. Jaga puasa sebaik mungkin. Sunnah-sunnah puasa pelajari, lakukan. Kita fokus ini yang paling besar ya, puasa. Itu rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam. Jangan sampai kita melakukan puasa tanpa dasar ilmu yang kuat. Baca-baca dari sekarang. Alhamdulillah sekarang internet di genggaman kita ya. Kita tinggal ketik puasa sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan sunnah Rasul. Akan banyak sekali nanti penjelasan-penjelasan tentang itu. Kemudian yang kedua, baca Quran. Ya, membaca Al-Quran termasuk amalan yang diistimewakan oleh Allah di bulan Ramadan. Fokus ini, bikin target. Ya, jangan hanya ya yang penting membaca Al-Quran. Jangan seperti itu. Bikin target agar kita punya ya roadmap yang jelas untuk amalan kita. Kemudian yang ketiga, sedekah. Sedekah merupakan amalan yang Allah istimewakan di bulan ini. Makanya Rasulullah SAW di bulan Ramadan beliau menjadi orang yang sangat dermawan sekali. Beliau dermawan di bulan lain, tapi di bulan Ramadan menjadi puncak kedermawanan beliau. Sampai disebutkan dalam hadis ya, kedermawanan beliau itu seperti apa? Angin yang bertiup kencang, ar-rih al-mursalah, angin yang lepas. Karena amalan sedekah itu sangat diistimewakan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kemudian termasuk di antara amalan yang istimewa adalah doa. Ya, doa. Banyak berdoa di bulan Ramadan. Ya, kita semuanya itu pasti banyak kekurangan. Kekurangan di sisi duniawi, kekurangan di sisi ukhrawi banyak ya. Dan kita punya banyak angan-angan. Kita punya banyak angan-angan, punya banyak keinginan. Berdoalah sebanyak mungkin di bulan Ramadan.